Hai, jumpa kembali di channel ini. Di video ini kita membahas kertas kerja perusahaan dagang dengan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang metode harga pokok penjualan. Nah, kita langsung ke latihan soal. Nah, di sini soalnya sama dengan di materi metode ikhtisar laba rugi. Metodenya yang berbeda ya, semua soalnya sama. Nah, di sini neraca saldo UD Makmur dengan saldo debit dan kredit 151.500. Data penyesuaiannya ada 6. Nah, dalam metode HPP, unsur-unsur harga pokok penjualan itu ada 6. Yang pertama, persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian, kemudian persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Ada 6. Nah, sekarang kita buat dulu jurnal penyesuaian untuk ke-6 komponen tersebut. Yang pertama, untuk persediaan barang dagang awal, yang ini 30.500. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah kita mendebet HPP. HPP kita debet senilai persediaan barang dagang awal 30.500. Kemudian kredit persediaan barang dagang 30.500. Lalu, kemudian yang kedua, pembelian. Kita mendebet HPP senilai pembeliannya 30.000, pembelian di kredit 30.000. Lalu komponen yang ketiga, beban angkut pembelian 1.500 ya, kita debit HPP-nya senilai beban angkutnya, beban angkut 1.500. Lalu kita kredit beban angkut pembelian. Kemudian komponen yang keempat, kita masuk ke ini, persediaan barang dagang akhir 15.000, kita debit ya persediaan barang dagangnya 15.000 dengan mengkredit HPP. Kemudian retur pembelian, kita debit ya retur pembelian 1.000, kredit HPP. Lalu komponen yang terakhir adalah potongan pembelian, kita debit potongan pembelian, nilai potongan pembelian 500, HPP-nya kita kredit 500 juga. Nah, cara ini tadi jika satu-satu disusun jurnal penyesuaiannya. Nah, jika digabungkan, nah kita jumlahkan dulu yang HPP-nya ini ada, yang di debit ada 3 kali, di kredit ada 3 kali. Nah, jadi kalau satu-satu ini kita buat, maka untuk memasukkan ke dalam kertas kerja nanti lebih banyak ya. Akunnya untuk HPP ada 6 kali. Jadi kita sederhanakan, kita gabungkan ya, yang HPP debit jumlahkan semuanya. Yang HPP di kredit kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau yang di HPP ini yang di debit 30.500 dengan 30.000 dan 1.500. Jumlahnya 62.000. Maka kita satukan aja. HPP-nya di debit ya. Ini atau ya, jangan dicampur dengan yang di atas. 62.500. Kemudian yang di kredit persediaan barang dagang tetap ya, pembelian, beban angkut pembelian. Nah, kita masukkan di sisi kredit persediaan barang dagang 30.500. Nih, lihat aja di sini pembelian kredit 30.000. Kemudian beban angkut pembelian 1.500. Kemudian akun yang didebet ini ya, dari sini persediaan barang dagang 15.000, persediaan barang dagang 15.000 didebet. Kemudian retur pembelian 1.000 debit dan potongan pembelian 500. Kemudian HPP-nya di kredit. HPP-nya di kredit jumlahnya ini 16.500. Nah, dengan cara ini nanti masuk ke dalam kolom kertas kerja, HPP-nya tinggal masuk 2 kali. Satunya di sisi debit, satunya di sisi kredit. Jadi lebih sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke data penyesuaian yang berikutnya. Data penyesuaian yang kedua adalah perlengkapan yang masih tersisa 2.200. Dari saldo awal 4.200 tinggal 2.200, berarti yang terpakai adalah 2.000. Maka kita buat penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit, senilai pemakaiannya 2.000. Kemudian perlengkapan di kredit 2.000. Kemudian yang ketiga, penyusutan peralatan 10% per tahun. 10% dari 8.000 sama dengan 800. Debit beban penyusutan peralatan
senilai 800, kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, sekarang jurnal penyesuaiannya kita pindahkan ke kolom kertas kerja. Yang pertama adalah HPP 62.000. Kita masukkan. HPP-nya adalah akun yang baru, harga pokok penjualan, di debit di kolom jurnal penyesuaian 62.000. Kemudian persediaan barang dagang di kredit. Ya, di kredit 30.500. Pembelian di kredit 30.000. Beban angkut pembelian 1.500 di kredit. Kemudian yang di debit persediaan barang dagang 15.000. Masukkan. Lalu retur pembelian 1.000 di debit. Retur pembelian. Dan potongan pembelian 100. Kemudian HPP di kredit 16.500. Oke, lanjut. Beban perlengkapan 2.000. Akunnya juga masih baru, belum ada di neraca saldo. Di debit 2.000. Perlengkapan di kredit 2.000. Cari perlengkapan di sini. Di kredit 2.000. Kemudian beban penyusutan peralatan 800. Akumulasi penyusutan di kredit. Beban gaji 3.000. Beban gaji sudah ada. Akunnya di neraca saldo. Utang gaji, tambahkan akun baru, utang gaji di sisi kredit 3.000. Kemudian asuransi dibayar di muka 1.710, akunnya buka, di debit, beban asuransi di kredit. Kemudian piutang bunga 2.500, buka akunnya piutang bunga, di debit 2.500. Kemudian kreditnya pendapatan bunga. Sini pendapatan bunga sudah ada, tambahkan di kredit 2.500. Nah, kita buat jumlahnya. Jumlah yang ada di kolom jurnal penyesuaian ini, pindahkan. Di sini kan sudah ada. Semua jurnal penyesuaian telah masuk ke dalam kolom kertas kerja. Nah, kita lanjutkan. Kita selesaikan penyelesaiannya ya. Yang pertama, yang ada jurnal penyesuaiannya dulu ya. Jadi kita mengisi neraca saldo disesuaikan ini dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, yang ada jurnal penyesuaiannya adalah mulai dari persediaan barang dagang. Nih, persediaannya di neraca saldo di debit 30.500, di kredit 30.500. Habis. Berarti yang tersisa 15.000. Kita isi di sini. Yang sisa 15.000. Kemudian perlengkapan di debit 4.200, di kredit 2.000. Berarti ini sisa 2.200. Kemudian ini pendapatan bunga. Kredit dengan kredit tambahkan, berarti jadi 5.500. Kemudian di sini pembelian di debit, pembelian di sisi kredit, berarti dia habis ya. Saldonya jadi 0. Nah, kita garis aja. Retur pembelian di debit dan di kredit. Habis ya. Mestinya saldo kredit kan? Habis. Lalu potongan pembelian juga. Habis. Habis. Kemudian beban angkut pembelian. Saldonya 0 karena di debit dengan kredit dengan jumlah yang sama. Beban gaji di debit 10.000, di debit 3.000, berarti bertambah jadi 13.000. Kemudian beban asuransi di debit 3.000, di kredit 1.750, berarti masih bersaldo debit 1.250. Kemudian harga pokok penjualan di debit 62.000, di kredit 16.500. Nah, ini kita selisihkan, kita cari selisihnya. Berbeda dengan di metode ikhtisar laba rugi. Kalau di ikhtisar laba rugi, kita pindahkan yang di sisi debit, pindahkan juga yang di sisi kredit. Nah, kalau di metode HPP, kita selisihkan, kita cari selisihnya. Ini lebih besar debit, berarti masih bersaldo debit. Selisihnya adalah 45.500. Nah, lalu yang lainnya tinggal pindahkan ya. Yang tidak ada jurnal penyesuaiannya, yang tidak ada jurnal penyesuaian tinggal pindahkan seperti kas. Nah, di sini kas kan tidak ada jurnal penyesuaiannya. Pindahkan 37.000. Kemudian piutang juga seperti itu. Peralatan pindahkan semuanya ya. Nah, utangnya perhatikan sisinya, posisi kredit atau debit.
Nah, neraca saldo disesuaikan telah kita isi, tapi di sini sebagian ada yang mempunyai saldo nol, seperti pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian. Semuanya ini sudah bersaldo nol karena akun-akun tersebut telah masuk di akun harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang saldonya 45.500 ini. Nah, disinilah akun-akun yang sudah mempunyai saldo nol ini. Nah, setelah itu kita pindahkannya. Neraca saldo disesuaikan. Kita jumlahkan dulu. Jumlahnya 156.300. Oke. Nah, kemudian setelah selesai neraca saldo disesuaikan, kita lanjutkan ke kolom laba rugi. Yang masuk ke kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban. Pendapatan di perusahaan dagang itu adalah penjualan. Ya, jadi kita masukkan mulai dari kolom penjualan, masukkan ke sisi kredit. Penjualannya 64.000. Pindahkan retro penjualan di sisi debit 1.500. Potongan penjualan 800. Pendapatan bunga di sisi kredit. Kemudian ini ya, beban gaji di sisi debit ya, beban-bebannya di sisi debit 13.000. Beban asuransi 1.250. Lalu HPP-nya kita pindahkan sisi debit ya 45.500. Beban perlengkapan masukkan, beban penyusutan. Kolom laba rugi sudah kita isi. Nah, sekarang yang di sisi kredit kita jumlahkan 64.000 ditambah 5.500, jumlahnya adalah 69.500. Oke, kemudian yang di sisi debit jumlahnya 64.850. Nah, jumlah yang di sisi kredit lebih besar daripada yang di sisi debit. Berarti hasilnya adalah saldo kredit kita tempatkan di sisi debit. Selisihnya adalah 69.500 dikurang 64.850 sama dengan 4.650. Yang 4.650 ini namanya adalah laba bersih. Laba bersihnya 4.650 kita pindahkan ke kolom neraca di sisi kredit. Karena dia menambah modal, jadi posisinya sama dengan di posisi modal. Kemudian kita pindahkan akun-akun yang terdapat di kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Ini seperti kas 37.000 di sisi debit, masukkan piutangnya, kemudian persediaan barang dagang 15.000, perlengkapan 2.200, peralatan 8.000, pindahkan utang dagang di sisi kredit. Yang masuk ke kolom neraca adalah akun-akun selain dari yang sudah masuk di kolom laba rugi. Ini akumulasi penyusutan, ya, akumulasi penyusutannya di kredit 800, kemudian utang gaji di kredit juga, utang gaji 3.000, kemudian asuransi dibayar di muka di sisi debit ya, harta. Kemudian piutang bunga 2.500. Setelah semuanya masuk ke dalam kolom neraca, sekarang kita jumlahkan ya. Yang di sisi kredit jumlahnya 91.450. Ya, kemudian yang di sisi debit juga jumlahnya sama. Nah, dalam metode kisar laba rugi juga jumlahnya sama ya. Labanya 4.650 juga. Jadi metode kisar laba rugi dengan metode HPP untuk hasil akhirnya tetap sama. Namun prosesnya kalau di metode HPP lebih banyak akun-akunnya. Sampai di sini ya pembahasan kita. Sekian dan terima kasih.